Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video kali ini, di video tutorial kali ini saya lagi menangani sebuah kulkas Polytron satu pintu tidak dingin ya. Jadi di sini saya lagi cek atau memperbaiki kulkas Polytron ini di toko teman-teman ya. Jadi mohon maaf untuk suaranya, memang ya di pinggir jalan jadi berisik teman-teman ya. Oke, di sini mudah-mudahan suara saya masih terdengar dan saya bisa menjelaskan ke teman-teman semua ya. Jadi untuk kulkas Polytron satu pintu yang tidak dingin itu sering sekali terjadi teman-teman ya. Tapi yang pertama kita akan coba analisa di mana kerusakan dari kulkas Polytron satu pintu ini teman-teman. Yang pertama kita cek di bagian evaporator dan pastikan untuk di bagian evaporator, di bagian freezer ini enggak kecongkel ya. Jadi enggak ada yang bocor. Dan untuk suara dari evaporator ini, kalau misalkan suaranya nggak berisik itu terdengar sekali ya, seperti suara air gemericik ya. Jadi suara yang seperti air gemericik ini itu disebabkan karena oli kompresor sudah naik teman-teman. Oke, di sini dipastikan untuk kulkas satu pintu yang nggak dingin, kalau misalkan masih ada suara gemericik air itu dipastikan freon udah habis teman-teman ya. Dan kalian bisa pegang di bagian bodi kulkas ya. Jadi kalau misalkan freon itu masih ada di bagian bodi kulkas itu panas teman-teman. Nah kalau misalkan bodi kulkas itu dingin, sudah pasti freon habis teman-teman. Jadi kalian harus flushing dan isi freon kembali. Oke, sekarang kita coba cek di bagian mesin kompresornya teman-teman ya. Oke, di sini mesin kompresor. Di sini mesin kompresor itu hidup ataupun nyala teman-teman ya. Nah di sini saya pegang, dan untuk overload dan relay itu kalian nggak perlu ganti teman-teman, karena mesin kompresor ini sudah nyala. Jadi penyebabnya itu karena freon habis, kemudian oli kompresor naik. Dan di sini untuk di bagian filter itu nggak ada panas ya, karena freonnya habis. Kemudian di sini untuk solusinya itu kita harus flushing ya. Jadi kita bersihkan di bagian pipa kondensor, di bagian pipa evaporator, kemudian nanti kita ganti filter, kemudian isi freonnya teman-teman. Oke, lebih memastikan lagi kita akan coba buka ya, dan kita lihat berapa ampere ketika freonnya sudah habis teman-teman ya. Dan ini kita buka di bagian tutupnya. Oke, di sini saya akan coba buka. Kalian bisa ikuti video tutorial kali ini. Oke, di sini ya. Jadi di sini ada 3 kabel. Kalian bisa cek di bagian kabel yang warna coklat, teman-teman ya. Warna coklat ataupun warna biru itu terserah. Dan untuk yang kuning biru itu kabel ground. Oke, kita lihat di sini untuk ampere ketika nggak ada freon ataupun kulkas sudah nggak dingin itu di sekitaran 0,37 ya teman-teman ya, 0,37. Tapi kalau misalkan ada freon itu pasti 0,7 ataupun 0,6 ketika sudah dingin teman-teman ya. Nah kalian bisa lihat di bagian diagram di atas ini teman-teman ya. Jadi di bagian bodi di sini sudah tertera. Nah, di sini 0,75 ampere arus. Kemudian untuk freon R134A. Oke, nanti ini kita akan coba flushing ya. Kita bersihkan di jalur kondensor, kemudian di jalur evaporator, dan nanti kita akan ganti filternya juga, teman-teman ya. Yang jelas di sini filter kadang kala itu masih kering, ada juga kadang kala filter itu sudah basah ya. Jadi sudah basah karena kerendam oli ya. Jadi di bagian mesin udah naik, kemudian ke kondensor, kemudian ke filter teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba matikan ya untuk kulkasnya. Kemudian kita lihat juga apakah masih ada sisa-sisa freon teman-teman ya. Nah ini yang saya pegang itu pipa pengisian teman-teman. Nah ini saya akan potong.
Nah, ini saya potong, kemudian setelah potong nanti kita akan potong juga jalur ke bagian evaporator. Dan kita akan lakukan flushing atau kita bersihkan, teman-teman. Oke, di sini saya potong dulu menggunakan cutter. Oke, di sini untuk filenya tidak ada sama sekali, teman-teman ya. Ya ada dikit, cuman ces gitu aja. Nah, sekarang kita akan coba potong di bagian jalur yang sebelah kiri, teman-teman ya. Jalur yang menuju ke evaporator. Nah, ini kita lakukan pemelasingan, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau flashing cepet, kalian bisa bongkar untuk di bagian evaporator. Nanti saya tunjukkan, teman-teman. Ya, sekarang kita coba akan potong dulu di bagian pipa yang saya pegang ini. Ini kita potong, kemudian kita flashing, dan kalian bisa lihat ya. Di sini nanti ketika kita potong dan kita nyalakan pasti keluar oli, teman-teman ya. Karena di bagian evaporator itu sudah suara gemericiknya sudah sangat keras, teman-teman ya. Oke, di sini kita potong dulu dan nanti kita akan nyalakan, teman-teman ya. Oke, di sini sudah kepotong untuk jalur di bagian evaporator. Oke, sekarang kita coba nyalakan ya. Kita coba nyalakan, kemudian kita buka tutup. Nah, kita flashing, teman-teman ya. Nah, yang jelas di sini untuk ampere sudah mulai naik 0,5. Oke, saatnya kita flashing ya. Ini kita nyalakan, kemudian kita tutup, kemudian kita buka lagi, tutup lagi, buka lagi ya, seperti itu terus. Nah, ini ya. Ini sudah mau keluar nih, teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, sampai suara dari evaporator itu benar-benar bersih. Nah, itu tadi udah keluar banget ya, teman-teman ya. Jadi keluar banyak untuk oli yang di bagian evaporator. Jadi kita flashing terus ya sampai benar-benar bersih, teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Tuh, banyak banget ya yang keluar oli dari dalam evaporator. Nah, ini kalian harus flashing sampai benar-benar bersih ya, teman-teman ya. Karena ini yang menyebabkan freon itu habis dan juga kulkas itu bisa jadi tidak dingin, teman-teman. Oke, di sini kita flashing aja sampai benar-benar bersih. Dan untuk cara lebih cepatnya lagi supaya lebih lebih cepat pengerjaannya, kalian bisa tambahkan metil, kemudian kalian bisa bongkar di bagian evaporatornya. Karena nanti kalau misalkan kita nggak bongkar, kita agak kesulitan ya ketika di bagian pipa evaporator itu kebuang, teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba bongkar seperti ini ya. Nah, di sini saya lepas supaya saat proses pemelasingan itu cepat, teman-teman. Nah, makanya di sini saya lepas dan saya akan tunjukkan bagaimana cara flashing yang cepat dan benar, teman-teman. Oke, di sini sudah saya lepas. Jadi di sini ada jalur-jalur. Kalau kita nggak ngelepas itu susah, itu lama banget untuk oli yang keluar, teman-teman. Kalian bisa buktikan sendiri, teman-teman ya, untuk flashing cara seperti ini. Ini kan ada jalur ya, jalur dari evaporator. Dari pipa yang tadi kita buka tutup ya, itu jalurnya ke sini. Nah, ini kan banyak nih. Ya, ini jalur-jalur, semuanya jalur-jalur itu sampai bersih. Oke, di sini sudah hampir selesai ya untuk flashing. Kemungkinan besar di sini kita akan lanjut besok, teman-teman ya, karena ini waktunya sudah malam. Jadi saya akan lanjut besok dan kemungkinan besar nanti kita ganti filternya, kita flashing kondensornya karena kondensor belum kita flashing, teman-teman. Dan untuk filter kita ganti dengan filter yang baru. Oke, mungkin itu aja, teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.